Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika sebuah kelompok bersenjata menguasai wilayah terpencil di Indonesia dan menyandera ilmuwan penting yang bekerja untuk keamanan negara. Apa yang mereka incar? Siapa yang sebenarnya mengendalikan mereka? Apakah ini hanya soal pemberontakan biasa? Atau ada kekuatan gelap internasional di balik semua ini? Kisah ini bukan sekadar tembak-menembak di pegunungan, ini tentang bagaimana negara hampir dijatuhkan dari balik kabut. Dengarkan baik-baik, karena cerita ini tidak tercatat di media, tapi nyaris mengubah sejarah. Chapter 1, Pesan Mati dari Kabut Gunung. Langit sore menggantung suram di atas lereng Gunung Karuo. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Di tengah kabut itu, seorang pria berpakaian tahanan berlari sambil terengah-engah. Wajahnya penuh luka, dan bajunya robek penuh darah. Tangannya menggenggam erat sebuah kalung berisi flash disk kecil. Ia tidak tahu kemana arah utara. Ia hanya tahu satu hal, ia harus kabur. Langkah kaki dari kejauhan mengejarnya. Semakin dekat, nafasnya makin berat. Kakinya tersandung akar besar. Tubuhnya jatuh menghantam tanah basah. Tapi ia masih mencoba bangkit. Lalu, dor, tembakan tunggal menembus punggungnya. Ia terguling ke tanah. Wajahnya menatap ke langit yang makin kelam. Darah mengalir dari mulutnya. Dengan sisa tenaga, bibirnya bergetar, membisikkan kata-kata terakhirnya. Mereka bukan hanya separatis, mereka punya roket. Dua sosok bersenjata lengkap muncul dari balik kabut. Seragam mereka hitam tanpa tanda pengenal. Wajah tertutup, salah satunya membungkuk, mengambil flash disk dari tubuh korban. Lalu ia berbicara melalui radio genggam dengan suara datar. Kirim pesan ke Jakarta, operasi dimulai, Gunung Karuo milik kita. Ratusan kilometer dari sana, di ruang bawah tanah Mabes Polri, Letnan Arman berdiri tegak di depan layar taktis. Seorang jenderal menunjuk peta digital Gunung Karuo dengan sorot mata tegang. 4 ilmuwan nuklir kita ditangkap. Terakhir terlihat di daerah ini, wilayah tanpa sinyal. Satelit kita menemukan aktivitas senjata berat di lembah utara. Separatis? Tanya Arman singkat. Kalau hanya separatis, tentara bisa turun. Tapi ini lebih kompleks. Ada dugaan campur tangan asing. Kalian masuk malam ini, jangan tinggalkan jejak. Arman tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dan melangkah keluar ruangan. Helikopter militer terbang rendah melewati langit malam. Di dalamnya, anggota tim Brimob elit sapu jagat duduk, berjajar dalam diam. Senjata mereka sudah siap, peluru disiapkan. Wajah mereka dingin, hanya suara baling-baling yang mengisi kabin. Sersan Raka memeriksa rompi anti pelurunya lalu menoleh ke Letnan Arman. Kalau ini cuma pemberontak lokal, kenapa kita yang diturunkan? Arman tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, melihat gelapnya hutan Karuo yang luas. Karena yang kita hadapi bukan cuma pemberontak, ucapnya pelan, ini sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pintu helikopter terbuka, angin malam menyergap. Tim sapu jagat melompat turun satu persatu ke tengah hutan yang sunyi. Kabut menyelimuti pandangan mereka. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di balik pepohonan. Tapi satu hal pasti, perang telah dimulai. Chapter 2, Senjata Asing di Tanah Sendiri. Malam di Karuo begitu pekat, langit tanpa bintang, dan kabut tak kunjung naik. Tim sapu jagat bergerak dalam formasi diam, menyusuri lereng berbatu dan hutan lebat. Suara binatang malam sesekali terdengar, tapi suasana tetap mencekam. Tak ada yang bicara, semuanya sadar, satu suara saja bisa jadi sinyal kematian. Di tengah perjalanan, mereka menemukan bekas kamp, tenda-tenda compang camping tertinggal. Tetapi yang menarik perhatian bukan itu. Di bawah tumpukan terpal sobek, ada peti kayu besar. Arman mengisyaratkan agar tim berhenti. Ia membungkuk, membuka tutup peti. Diam, wajah Arman menegang. Ia menarik keluar benda panjang dan berat. Sebuah peluncur roket, masih utuh, lengkap dengan peluru di sampingnya. Kopral Jody yang berdiri di belakangnya melongo. Ini, buatan Jerman, Pak. Barang kayak begini bahkan TNI belum punya. Sersan Raka menyipitkan mata ke arah jejak kaki di tanah. Ini bukan peralatan separatis sembarangan. Mereka dapat logistik dari luar. Tak lama, terdengar suara mesin dari kejauhan. Suara roda kendaraan besar menuruni jalan tanah. Tim segera tiarap, menyembunyikan diri di balik semak dan akar pohon. Dari kejauhan, muncullah konvoi truk tanpa lampu. Di atas truk, tampak beberapa orang bersenjata lengkap. Namun yang lebih mengejutkan adalah satu sosok di tengah truk. Seorang pria berseragam militer asing. Wajahnya bule, kulit pucat, dan mengenakan headset taktis. Jantung Arman berdetak lebih cepat. Ia menatap Raka dan berbisik pelan, kita sedang menghadapi bukan cuma separatis. Mereka dapat dukungan langsung dari luar negeri. Konvoi itu berhenti di depan gua besar. Tersembunyi di balik tebing, pintu besi terbuka perlahan dari balik gua. Cahaya oranye menyinari jalan masuknya. Apa itu? Tanya Jody lirih.
Arman menjawab singkat, basis utama mereka. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah di belakang mereka. Tim sapu jagat refleks membalikkan badan, namun terlambat. Suara tembakan membelah malam. Dor, dor, dor. Baku tembak terjadi seketika. Peluru menghujani dari arah belakang dan samping. Musuh tahu mereka datang. Mundur, cari perlindungan di batu besar sebelah timur, teriak Arman. Tim terpencar, saling menutupi. Suara tembakan membanjiri malam. Salah satu anggota tertembak dan terjatuh. Tubuhnya terseret ke balik semak. Raka berhasil melumpuhkan dua musuh dengan tembakan presisi. Di tengah kekacauan, Arman memutuskan untuk memutar dan mengejar satu dari musuh yang lari. Di balik pohon besar, ia berhasil menjatuhkan lawannya dan menekannya ke tanah. Ternyata bukan separatis lokal. Pria itu mengenakan pakaian hitam, rompi taktis buatan luar, dan berbicara dengan aksen asing. Kau bukan dari sini, kata Arman dengan dingin. Pria itu menatap tajam dan menjawab, kalian sudah terlambat, Karwo bukan milik Indonesia lagi. Arman meninju wajah pria itu hingga pingsan. Di kejauhan, konvoi musuh sudah memasuki gua. Pintu besi menutup kembali dengan gemuruh. Arman berdiri, wajahnya penuh debu dan amarah. Ini bukan penyanderaan biasa, gumamnya, ini invasi sunyi. Chapter ketiga, para ilmuwan dan kode neraka. Di dalam gua besar Karwo, cahaya kuning redup menyorot dinding batu yang diubah menjadi koridor rahasia. Kabel menjuntai dari langit-langit, menghubungkan generator dan perangkat elektronik canggih. Di tengah ruang logam berbentuk setengah lingkaran, 4 orang duduk dalam posisi terborgol. Mereka adalah ilmuwan nuklir terbaik Indonesia, Dr. Satria, Bumia, Pak Yusuf, dan Tegar, si jenius muda dari lembaga riset tenaga nuklir. Dr. Satria menoleh ke arah penjaga bersenjata yang berdiri di ujung ruangan. Kalian pikir bisa paksa kami kerja untuk kalian? Kami tidak akan bantu membuat bom itu. Penjaga hanya diam, tapi dari pintu baja, masuklah seseorang yang membuat semua kepala menoleh. Bukan separatis, bukan pula wajah asing, tapi justru pria berseragam resmi Indonesia. Dia tersenyum tipis. Kita pernah duduk dalam satu rapat anggaran. Doktor. Dr. Satria mendadak pucat. Tuan Rinaldi, Anda dari Kementerian Pertahanan. Rinaldi membuka sarung tangan kulitnya perlahan. Aku muak dengan birokrasi. Negara ini terlalu lambat. Dunia berubah cepat. Dan kita hanya jadi budak teknologi asing. Sudah waktunya kita punya kekuatan sendiri. Ia mendekat, lalu menatap Bumia dalam-dalam. Kalian akan memprogram ulang reaktor mini di bawah gua ini. Sistem pengendalian sudah kami siapkan. Yang kami butuh, hanya kalian membuka kode pengaman inti. 1 kode saja, lalu sisanya berjalan sendiri. Bumia menatap lantang. Itu bukan sistem biasa, itu reaktor untuk pembangkit sipil. Kalau diubah, bisa jadi senjata pemusnah massal. Rinaldi hanya tersenyum, dan itulah tujuannya. Sementara itu, di luar gua, tim sapu jagat berkumpul di bawah celah tebing. 4 anggota sudah luka-luka. Kopral Roni terkena serpihan di lengan, dan 1 drone pengintai dihancurkan. Tapi mereka berhasil membawa tawanan asing hidup-hidup. Arman menginterogasinya cepat. Siapa di balik ini semua? Apa tujuan kalian? Pria itu terdiam, lalu tertawa pelan. Kalian pikir ini soal penyanderaan? Ini proyek multinasional. Reaktor kalian adalah kunci. Negara-negara besar butuh akses ke dalam sistem itu. Kami hanya pembuka jalan, dan siapa yang mendanai? Aku tidak bisa bicara. Tapi kalian akan tahu saat semuanya terlambat. Arman berdiri, matanya penuh amarah. Kalau reaktor itu diaktifkan dengan sistem pengendali asing, 1 ledakan saja cukup untuk memancing perang regional. Sersan Raka mendekat. Lalu, kita tunggu apa? Arman menatap ke arah gua. Pikirannya sudah bulat. Kita akan masuk malam ini. Tidak peduli seberapa dalam gua itu, atau seberapa banyak tentara bayaran di dalamnya, kita akan ambil kembali ilmuwan kita, dan kita akan padamkan reaktor itu. Malam mulai bergeser ke dini hari, langit makin dingin, dan di bawah Karwo, nyala merah dari reaktor mulai berdenyut seperti jantung mesin neraka. Chapter keempat, penyusupan ke perut bumi. Langit Karwo belum berubah, masih kelam, masih diam, tapi di balik diam itu, tim sapu jagat mulai bergerak. Mereka menyusuri jalur sempit yang ditemukan oleh drone kecil sebelum dihancurkan. Jalur itu tersembunyi di balik air terjun kering. Hanya cukup untuk dilewati 1 orang dalam posisi merangkak. Jalur itu membawa mereka ke belakang sistem ventilasi gua utama. Dari sini kita bisa masuk ke ruang mesin. Bisik Arman, tugas kita jelas. 1. Selamatkan ilmuwan. 2. Matikan sistem pengendali reaktor. 3. Hidupkan sinyal darurat ke Mabes. Mereka mulai menyusup. Sersan Raka membuka panel ventilasi dengan alat senyap. Di dalam, lorong logam bergetar perlahan akibat mesin di bawahnya.
suhu meningkat, udara bau oli dan logam. Di bawah, mereka bisa melihat ruang utama, puluhan tentara bayaran berjaga, bersenjata lengkap. Salah satu dari mereka memegang tablet digital yang menunjukkan pembacaan reaktor. Canggih banget ini tempat, gumam Jody, pelan, kayak markas film mata-mata, jawab Roni sambil mengatur napas. Arman memberi isyarat, mereka bergerak seperti bayangan, turun satu persatu dengan tali ke ruang kosong di sisi kanan ruangan utama. Mereka berhasil mendekat ke pusat kendali tanpa ketahuan, namun, mendadak alarm kecil menyala. Tiit, deteksi panas tak dikenal di sektor 3, ucap suara komputer otomatis, tentara bayaran langsung siaga. Satu regu menyisir ke arah ruang tempat Arman dan tim bersembunyi. Mereka tahu, bisik Raka. Arman mengangkat tangan, kita mulai sekarang. 3 ledakan kecil terjadi bersamaan, bom asap dilempar dari sudut gua, menciptakan kekacauan. Tim sapu jagat langsung menyerbu, baku tembak pun meledak di dalam perut bumi. Dor, denting peluru memantul dari dinding logam. Arman meluncur ke belakang panel kontrol, menembak 2 musuh dengan cepat. Roni menutupi dengan senapan jarak jauh, sementara Jody memasang perangkat gangguan sinyal di dekat ruang komunikasi. Reaktor aktif dalam waktu 20 menit, teriak Jody. Kalau kita gagal, kita semua meledak bersama tempat ini. Di ruang tahanan, Dr. Satria mendengar suara tembakan mendekat. Ia menoleh ke Bumia, sepertinya bantuan datang. Seketika, pintu besi dibuka paksa dari luar. Raka masuk dengan wajah penuh debu dan darah. Cepat ikut kami. Kita ke ruang kendali. Para ilmuwan bergerak cepat. Tapi ketika hampir mencapai lorong keluar, tiba-tiba Rinaldi muncul di ujung koridor. Wajahnya pucat, tapi tetap tenang. Ia menodongkan pistol ke arah Dr. Satria. Kalian pikir bisa keluar begitu saja, katanya dingin. Arman muncul dari belakang dan menodongkan senjatanya ke kepala Rinaldi. Letakkan senjatamu. Rinaldi tertawa pendek. Kalian terlalu terlambat, sistem sudah aktif. Bahkan jika kalian matikan reaktor, kode aksesnya sudah dikirim ke luar negeri. Dunia akan tahu, Indonesia tak mampu menjaga teknologinya. Arman menatapnya tajam. Kami akan buktikan bahwa kami bukan negara yang bisa dipermainkan. Satu tembakan dilepaskan. Tubuh Rinaldi roboh, tapi bahaya belum selesai. Dari konsol reaktor, bunyi peringatan terakhir mulai berbunyi. Waktu terus berjalan, ledakan bisa terjadi kapan saja. Chapter kelima, detik terakhir sebelum ledakan. Alarm reaktor kini berbunyi nyaring, menggema di seluruh ruang bawah tanah Karuo. Lampu darurat berkedip merah, menandakan sistem inti sudah memasuki tahap kritis. Di layar utama, muncul hitungan waktu mundur. Jam 7:59 menit, jam 7:58 menit, 8 menit sebelum reaktor mencapai ambang panas. Teriak Jody sambil mengetik cepat di konsol. Bumia langsung duduk di sebelahnya, menggeser Jody dan mulai menulis ulang kode program. Ini sistem hybrid, sebagian protokolnya diubah dari luar negeri. Aku butuh akses ke sistem asli. Dr. Satria berlari ke sudut ruang, membuka panel manual yang tertutup debu dan karat. Di dalamnya ada server lama, masih menggunakan protokol asli buatan Indonesia. Ini dia, tapi harus dihubungkan ulang. Sersan Raka menutup pintu logam dengan balok baja. Musuh masih di belakang. Kita tahan di sini, fokus ke reaktornya. Peluru kembali menembus pintu, menghantam dinding dan membuat percikan api kecil. Arman memimpin 2 anggota untuk membalas tembakan dari celah kecil di atas pintu. Sementara waktu, mereka berhasil menahan pasukan bayaran. Kita tidak akan bertahan lama, ujar Arman dengan suara rendah. Di konsol utama, Bumia dan Tegar bekerja dalam diam. Tegar, anak muda jenius, membuka kode pengaman dengan rumus kombinasi acak yang dihafalnya di luar kepala. Kita butuh 1 langkah lagi, serunya. Jody menghubungkan kabel dari server asli ke konsol utama. Layar berkedip, tiba-tiba sistem meminta password manual. Dr. Satria menarik napas panjang. Ia mengetik pelan, NKRI 1945. Sistem berhenti sejenak, lalu layar berubah hijau. Access granted. Hitungan mundur terhenti di angka jam 0:19 menit. Suara alarm langsung padam. Lampu berganti menjadi hijau. Udara terasa lebih dingin. Tim terdiam. Tak percaya mereka berhasil menghentikannya, namun belum sempat mereka bersyukur, dinding di belakang meledak. 3 tentara bayaran terakhir masuk dengan senjata berat. Arman langsung berguling ke samping dan menembak. Raka melempar granat ke dalam celah. Dor, boom. Suara ledakan menggetarkan seluruh ruangan. Debu memenuhi udara. Saat asap mulai mereda, hanya Arman dan Raka yang masih berdiri. Tubuh mereka berdarah, tapi senyum tipis menghiasi wajah mereka. Tugas selesai, tanya Raka. Napasnya berat. Arman menatap konsol yang kini mati. Untuk sekarang, ya. Dari balik reruntuhan, suara drone
pengintai terdengar, dan sesaat kemudian, suara radio berbunyi. Ini Komando Pusat, kami tangkap sinyal darurat kalian, evakuasi udara menuju lokasi, bertahan selama 10 menit. Arman tersenyum lelah. Ia menatap ke arah para ilmuwan yang kini duduk bersandar ke dinding, napas tersengal, tapi hidup. Indonesia masih bisa diselamatkan, bisiknya. Chapter ke-6, Langit terbuka di Karuo. Langit Karuo mulai cerah, warna oranye menyapu pucuk-pucuk pegunungan, perlahan menghapus gelap yang menggantung sejak semalam, tapi di perut bumi, tim sapu jagat masih bergulat dengan waktu. Helikopter dari Komando Pusat akan tiba dari arah selatan. Suara dari radio mengabarkan, titik penjemputan ada di puncak Bukit 5. Siapkan evakuasi, Arman segera memberi perintah. Kita angkut semua ilmuwan, prioritaskan yang luka. Raka, kau pimpin tim belakang, siapkan jalur naik. Siap, Komandan. Dengan langkah cepat dan tubuh yang masih berlumur debu, tim mulai mengevakuasi. Dokter, Satria dibopong oleh Roni yang masih menahan sakit di bahunya. Tegar menuntun Bumia, sementara Jody menenteng tas berisi hard disk berisi kode-kode sistem nuklir yang baru saja diamankan. Gema langkah mereka menyatu dengan gemuruh. Dari balik langit-langit gua yang mulai retak, ledakan sebelumnya rupanya memicu goyangan struktur. Gua ini bisa runtuh kapan saja, teriak Jody dari belakang. Saat mencapai lorong sempit menuju permukaan, tiba-tiba mereka disambut tembakan dari 2 orang musuh terakhir yang masih hidup. Tembok batu menjadi tameng alami, tapi mereka terjebak dalam posisi sulit. Raka bergerak cepat, menarik granat asap dari rompinya dan melempar ke tengah lorong. Kepulan abu putih menyelimuti area. Dalam kekacauan itu, Arman menerobos maju dan menembak presisi, 1 peluru. 1 musuh tumbang, sisanya dilumpuhkan oleh tembakan Jody dari sisi kiri lorong. Mereka pun berhasil lolos keluar gua. Udara pagi menyerbu wajah mereka, dingin, tapi penuh harapan. Di kejauhan, suara baling-baling helikopter mulai terdengar. 2 unit Black Hawk membelah langit, menuruni lembah Karuo dengan kecepatan tinggi, tandai lokasi dengan flare. Teriak Arman. Sersan Raka menembakkan suar merah ke udara. Tak lama kemudian, tali evakuasi dijatuhkan dari helikopter. Satu persatu, para ilmuwan ditarik ke atas. Tim Brimob naik paling akhir. Ketika Arman menggenggam tali, ia sempat menoleh ke bawah, ke arah gua yang tadi hampir jadi kuburan mereka, ke arah tempat yang memperlihatkan bagaimana kelalaian bisa mengubah pengetahuan jadi senjata, dan bagaimana keyakinan serta keberanian bisa mengembalikan harapan. Saat helikopter terbang menjauh, dari balik gua yang gelap, muncul ledakan kecil. Retakan terakhir menelan seluruh struktur bawah tanah Karuo. Lembah itu kini sunyi kembali, namun di dalam helikopter, dalam pelukan persaudaraan, mereka tahu satu hal, misi selesai. Mereka bukan hanya menyelamatkan nyawa ilmuwan, mereka telah menyelamatkan masa depan bangsa. Chapter 7, Jejak di balik misi rahasia. 2 minggu setelah operasi penyelamatan di Karuo, suasana di markas pusat Sat Brimob di Depok terasa berbeda. Tak ada perayaan, tak ada tepuk tangan, hanya ruang briefing yang penuh hening, dengan layar besar menampilkan wajah seseorang yang belum lama ini menghantui seluruh negeri, Rinaldi. Di samping foto itu, muncul lambang organisasi asing kode hitam dengan simbol ular melilit bola dunia. Rinaldi bukan pemain tunggal, ucap Kolonel Surya, Kepala Direktorat Intelijen Mabes Polri. Dia bagian dari jaringan internasional yang selama ini memasok senjata ke berbagai kelompok separatis, termasuk di Karuo. Jody menyipitkan mata, jadi ini bukan cuma soal penyanderaan ilmuwan, jauh lebih besar. Jawab Kolonel, mereka punya misi menguasai teknologi energi nuklir dari negara-negara berkembang. Indonesia salah satu target utama. Di pojok ruangan, Arman duduk dengan wajah tanpa ekspresi, tangannya mengepal di atas meja. Ia tahu misi mereka berhasil tapi juga tahu bahwa ini baru permulaan. Raka menyodorkan map berisi dokumen hasil digital forensik. Hard disk yang kita amankan dari markas Karuo menunjukkan komunikasi antara Rinaldi dan seorang pejabat tinggi di luar negeri. Mereka menyebut proyek ini sebagai operasi lahar hitam. Kolonel Surya menambahkan, dan kabar buruknya, beberapa nama dalam komunikasi itu adalah warga negara Indonesia sendiri, termasuk nama yang sangat dekat dengan kursi kekuasaan. Ruangan kembali senyap. Tuan-tuan, lanjut Kolonel dengan suara berat. Indonesia sedang dipertaruhkan, dan kita tidak bisa lagi hanya jadi pasukan eksekusi, kita harus jadi garda terdepan. Arman akhirnya angkat bicara, kalau itu yang dibutuhkan negeri ini. Saya dan tim siap, semua mata menatapnya. Kolonel tersenyum. Kalian tidak sendiri, negara ini mulai bangun. Tapi untuk bisa bertahan, kita harus tahu bahwa musuh terbesar seringkali bukan di hutan, bukan di pegunungan, tapi di balik dasi, kantor, dan layar rapat. Arman berdiri, beri kami misi berikutnya. Di luar markas,
Langit Jakarta mulai mendung, tapi bagi tim sapu jagat, mendung bukan akhir. Itu adalah tanda bahwa badai baru akan dimulai, dan mereka telah bersumpah untuk berdiri paling depan, apapun taruhannya.